Kali ini saya ingin sedikit membahas pengalaman saya, pengalaman menggunakan peninggi shock jenis undur-undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di YouTube channel Pangestu Motovlog. Kali ini saya ingin sedikit membahas pengalaman saya, pengalaman menggunakan peninggi shock jenis undur-undur. Pengalaman pahit saya menggunakan sejenis peninggi shock undur-undur seperti ini. Pengalaman pahit saya ketika saya sedang pergi ke Bekasi, saya mengalami trouble dengan shockbreaker saya karena saya menggunakan sejenis peninggi shock undur-undur. Peninggi shock sejenis undur-undur ini menurut saya sangat-sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Dari segi pemasangannya sudah terlihat shockbreaker yang tadinya berposisi mengayun ke depan belakang menjadi berubah arah ayunannya menjadi kanan kiri ketika menggunakan peninggi shock jenis undur-undur. Ya, menurut saya sangat berbahaya. Karena apa? Karena saya sudah mengalami pahitnya menggunakan peninggi shock jenis undur-undur. Jadi saya sedikit menyarankan agar tidak untuk menggunakan peninggi shock sejenis itu. Tapi ya terserah dari kalian bagaimana menyikapinya. Saya hanya memberitahukan sesuai dengan pengalaman saya. Sejujurnya dari awal juga saya sedikit khawatir memasang peninggi shock sejenis undur-undur. Karena apa? Ya karena dari segi kualitasnya juga kurang meyakinkan. Dia sejenis stainless yang ya menurut saya kurang efisien untuk menahan berat atau menahan bobot dari motor. Beda jenis lagi dengan peninggi shock seperti ini. Nah, yang berbentuk seperti besi padat, tapi bukan berbentuk seperti besi padat. Emang ini sejenis besi padat. Jadi dibentuk menjadi peninggi shock seperti ini. Nah, dari riset yang saya cari-cari dan saya temukan, dan saya juga bertanya-tanya teman atau sesama pengguna peninggi shock, pendapat dari teman-teman saya rata-rata berpihak ke peninggi shock yang jenis seperti ini, besi padat. Karena dari segi kualitas meyakinkan, besi padat, dan juga dari segi kualitasnya juga meyakinkan untuk menahan bobot dari si motor, dan si tumpuan shockbreaker itu tidak berubah sama sekali. Itu hanya menambah panjang dari shockbreaker tanpa merubah apapun. Jadi ya menurut saya lebih rekomen yang menggunakan besi padat dibanding dengan cara sambung seperti undur-undur. Itu sangat berbahaya, karena berbahayanya ya merubah arah
ayunan sok yang tadinya bertumpuan mengayun ke depan belakang itu jadi merubah ke kanan kiri. Jadi kan tumpuan dari peninggi sok undur-undur itu yang bagian bawahnya berbentuk Y itu kan besinya sangat tipis. Nah itu yang membuat riskan patahnya peninggi sok jenis undur-undur dibandingkan dengan yang peninggi sok, sebut saja tipe kedua peninggi sok jenis ini, itu sangat, ya menurut saya sangat efisiennya dari segi kualitas dan segi bahannya juga meyakinkan 100%, dan juga tidak merubah arah dari shockbreaker, tetap mengayun ke depan belakang. Itu yang membuat saya yakin menggunakan peninggi shockbreaker sejenis besi padat. Ya, pendapat saya sih sebelum menggunakan barang apapun, alangkah baiknya kita riset terlebih dahulu apakah barang itu dari segi kualitasnya bagus atau ya hanya membuat barang itu tapi tanpa mementingkan keselamatan si pengguna. Salah saya juga sebelum menggunakan peninggi sok jenis undur-undur, saya tidak riset terlebih dahulu. Saya asal beli, asal menggunakan. Salah saya di situ. Jadi dijadikan pelajaran untuk kalian. Cukup hanya saya saja yang mengalami seperti itu. Bukan tujuan saya untuk menjatuhkan peninggi sok jenis undur-undur, tapi ya saya hanya ingin membagikan pengalaman saya kepada kalian. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi kepada kalian. Saya menyarankan peninggi sok seperti ini. Nah, itu dari segi kualitas juga terjamin. Tapi kalau untuk harga ya jelas lebih, harganya 2 kali lipat lebih mahal yang jenis besi padat. Yang jenis undur-undur itu murah, tapi dari segi kualitas itu masih kurang. Dari segi kualitas dan dari segi keamanannya masih kurang. Dari segi efisiensinya juga masih kurang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada pendapat saya yang kurang betul, mohon dibetulkan di kolom komentar. Sekian dari saya, Bang Pangestu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.